Kesakralan penyandang nama Pancuran Mas tidak hanya terdapat pada Tosan Aji saja. Katuranggan burung perkutut yang dipercaya mendatangkan pengaruh baik juga salah satunya diberikan nama itu. Burung-burung yang mempunyai ciri katuranggan baik harganya bisa puluhan, bahkan sampai ratusan kali lebih mahal daripada burung perkutut biasa. Bahkan dalam ilmu Jawa kuno dikenal dengan 5 kelas nyawa tanah. Dan yang dianggap paling kelas tertinggi atau nomor 1 diberikan nama Pancuran Emas. Karena memang diyakini paling banyak membawa hoki, keberuntungan, ataupun rezeki. Tidak banyak kita bisa menemukan pamor Pancuran Mas terutama pada sebelah keris. Garis pamor Pancuran Mas itu yang ada membelah tepat tengah bilah, mulai dari panetes pucuk bilahnya, membelah bercabang pada bagian pangkal hingga bagian sor-sorannya. Besinya itu tampak pulen, nyaris tidak berpori dengan rona warna besi kehijauan. Seolah siap jika diajak menemani pemiliknya kemanapun melangkah. Lantas seperti apakah untuk perajingan lengkapnya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gagah ya, ladrang Surakarta dengan bahan kayu trembalu lawas. Ia dipadukan dengan pendok blewah polos bahan kuningan yang cukup lawas juga. Secara keseluruhan nampak begitu otentik, gagah pitekso, dan pastinya ndudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur tilam upih pamor Pancuran Mas Tangguh Tuban era Pajajaran. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp4.500.000. Pamor Pancuran Mas itu bentuk gambaran pamornya mirip dengan sodo sakler atau sodo lanang, yakni berupa garis lurus. Namun pada bagian pangkal atau sor-soran tampak bercabang 2. Jadi secara keseluruhan gambaran pola pamor itu serupa dengan Rojo Gundolo yang mempunyai garis adeknya. Namun ada pula yang menafsirkan bentuk pamor Pancuran Mas itu sebenarnya adalah wujud ataupun rupa pancuran air yang tepat jatuh pada tengah batu besar, sehingga aliran air itu terpecah terbelah menjadi 2. Pancuran adalah sumber air yang terus mengalir. Sedangkan mas artinya emas yang merupakan logam mulia bernilai sangat tinggi. Jadi bisa kami simpulkan, Pancuran Mas bisa diartikan sebagai sumber emas yang terus mengalir. Jika pancuran pada umumnya mengeluarkan air, maka pancuran emas ini berarti pancuran yang terus mengeluarkan emas atau bersumber emas. Jadi pamor Pancuran Mas adalah simbolisasi harapan, bahkan serta doa agar pemilik keris dapat memiliki kehidupan yang makmur dan bergelimang harta, bagaikan memiliki sumber emas yang terus mengalir. Menurut kitab sejarah Narendra ing Tanah Jawi pada tahun 1928, dapur tilam upih diberi nama Joko Piturun. Dibuat bebarengan dengan dapur Balebang yang diberi nama Pamunah pada tahun 261 Saka pada era pemerintahan Nata Prabu Dewa Budawaka. Dapur tilam upih merupakan dapur yang paling populer di seluruh wilayah Nusantara dan cukup relatif bisa dijumpai pada setiap tangguh, mulai dari tangguh Sepuh Sanget hingga tangguh Kamardikan. Dapur tilam upih memang bentuknya hampir sama dengan dapur brojol. Perbedaannya, dapur brojol tidak dilengkapi dengan riji anti kelalis, sedangkan dapur tilam upih menggunakan anti kelalis. Ia tergolong jenis keris yang memang bukan pemilih, sehingga semua dapat dikenakan oleh masyarakat umum hingga para bangsawan. Memang pada umumnya keris ini dikenakan oleh mereka yang sudah berkeluarga, namun juga tidak menutup kemungkinan dikenakan oleh mereka yang masih muda.
Tilam upeh berarti pembaringan yang putih, suci, dan indah. Makna yang begitu luhur terkandung dalam dapur tilam upeh, yakni tentang tujuan dan harapan setiap manusia ketika kembali ke pangkuan Tuhan Sang Maha Pencipta. Oleh karenanya, dapur keris ini sebagai pemiling untuk senantiasa dapat menjalankan perintah dan menjauhkan larangannya selama kita hidup di dunia. Kami berbaris dalam doa, mudah-mudahan ada yang berjodoh dengannya. Matur nuwun dan salam tutur hati.